Hai semua, selamat datang di Candi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Nah teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan menyaksikan sebuah alur cerita dari Ekspanyola bergenre trailer kriminal. Film kali ini bercerita tentang seorang maling yang terjebak di sebuah mobil SUV 4X4. Gak tanggung-tanggung, si maling itu pun terperangkap dalam mobil yang tidak hanya 1 atau 2 jam, namun berhari-hari lamanya. Lalu mengapa semua itu bisa terjadi dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Berlatar di sebuah gang yang ada di sudut kota Argentina, terlihat semua rumah-rumah di sana dipasang pengaman secara ketat, yang mana terdapat teralis besi di setiap pintu dan jendela. CCTV pun dipasang di setiap sudut rumah dan jalanan. Warga di sana pun juga terlihat yang rata-rata hampir setiap rumah memelihara anjing yang cukup ganas. Usut punya usut di daerah tersebut sangat rawan dengan aksi pencurian dan perampokan. Terlihat suasana di daerah itu pun nampak sangat-sangat sepi meskipun di siang bolong. Lalu kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh maling ecek-ecek bernama Ciro yang dengan nekatnya membobol sebuah mobil SUV 4X4 yang terparkir di pinggir jalan. Karena sudah terbiasa mencuri, Ciro pun dengan mudahnya mengambil radio mobil dan juga kacamata yang ada di sana. Tak lupa sebelum turun dari mobil, Ciro melakukan hal yang sangat-sangat rese, yaitu menganjengi jok mobil bagian belakang. Lalu saat akan keluar membuka pintu, dia pun mengalami kejadian yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Dan inilah 4X4. Suasana pun mendadak panik saat Ciro tak bisa membuka pintu mobil tersebut. Kaca mobil pun didesain sangat gelap hingga tak ada seorang pun yang bisa melihat ke dalam. Ciro pun berusaha menembak kaca mobil, namun walhasil peluru justru memantul di kakinya sendiri. Handphonenya pun mati dan klakson pun tak bisa dinyalakan. Ditambah lagi tak ada makanan, sirkulasi udara pun tak ada, yang otomatis Ciro harus menghirup bau pesing dari kencingnya sendiri. Ciro pun akhirnya terkunci di dalam sana sampai semalaman, dan terlihat seekor serangga yang masuk ke dalam mobil. Hingga saking lelahnya Ciro pun ketiduran. Keesokan harinya Ciro memasang radio itu kembali dan mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang menelpon melalui tape dan Ciro pun mengangkatnya. Dari suaranya terdengar seorang pria tua yang ternyata adalah pemilik mobil tersebut. Pria itu berusia 60 tahun dan berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan. Dan kita sebut saja dia adalah Dr. Hendrik. Saat itu Hendrik mengaku jika dia telah dirampok sebanyak 28 kali. Ditambah Ciro kali ini menjadi total 29 kali. Oleh sebab itu Hendrik sengaja merancang sebuah mobil untuk menjebak pencuri yang ada di dalamnya. Dengan alarm notifikasi yang terpasang di HP-nya, Hendrik pun otomatis tahu jika Ciro sudah terjebak di dalam mobil tersebut. Mobil itu dilengkapi dengan pengaman super canggih, kaca film super gelap, sistem kedap suara, dan mobil dilapisi baja anti peluru di seluruh bodi, dan suspensi pun dinonaktifkan, kecuali tangki bahan bakar yang terisi penuh, sehingga Dr. Hendrik pun bisa meledakkan mobil itu kapan saja jika dia mau. Karena Dr. Hendrik dapat mengontrol mobil tersebut lewat handphonenya. Hendrik pun sempat menceritakan masa kecilnya yang pernah hidup sengsara. Namun jelas Ciro tidak menggubrisnya sama sekali. Ciro pun terus meminta air minum karena sangat kehausan. Akan tetapi Dr. Hendrik malah tidak menjawabnya, lalu mematikan teleponnya dan justru menyalakan AC dengan sangat dingin. Karena mulai kedinginan, Ciro pun memakai kembali kaos yang ia jadikan perban kakinya yang tertembak, lalu merobek celana jeansnya untuk membalut luka di kakinya. Ciro pun berusaha menutup setiap lubang AC dengan barang-barang seadanya yang jelas-jelas itu tindakan yang sangat sia-sia.
Tak lama, Hendrik pun menelpon kembali dan bertanya apa yang akan kamu lakukan jika kamu memergoki anakmu yang telah mencuri. Hendrik pun berjanji akan memberikan minuman jika Ciro bisa menjawabnya. Lalu Ciro pun asal menjawab agar dilaporkan saja ke polisi. Sedangkan Hendrik beranggapan jika kasus seperti ini tidak perlu melibatkan polisi karena dia merasa bisa mengatasinya sendiri. Hendrik pun bercerita tentang anak dan cucunya yang telah menjadi korban perampokan. Hendrik pun semakin ngelantur ngomong panjang dan lebar yang jelas-jelas Ciro tidak menggubrisnya. Hendrik pun terlihat sedang sengaja mengulur waktu dengan cerita yang sangat gak penting dan telepon pun dimatikan. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang menilang mobil Hendrik karena kaca depannya yang terlalu gelap. Spontan Ciro yang berada di dalamnya mendadak histeris minta tolong. Tapi perlu diingat kembali jika mobil tersebut kedap suara. Ciro pun menggoyang-goyangkan mobil, tapi itu jelas-jelas percuma karena suspensi juga telah dinonaktifkan. Saat itu terlihat di luar yang sedang turun hujan. Tak lama Hendrik pun kembali menelpon, di mana saat itu ia menanyakan berapa nomor KTP Ciro dengan iming-iming akan memberikan air minum jika Ciro mau menjawabnya. Tak punya pilihan lain, Ciro pun menjawabnya dan Hendrik pun akhirnya memberikan air lewat selang pembersih jendela di bagian belakang mobil. Terjebak dalam mobil terlalu lama jelas membuat Ciro sangat kelaparan karena dari kemarin siang Ciro hanya meminum sedekuk air saja. Ditambah lagi dengan Ciro yang melihat abang-abang kurir pengantar pizza yang membuat Ciro semakin kelaparan. Keesokan paginya, Ciro masih berusaha melubangi pintu mobil. Tak lama kemudian, Hendrik pun kembali menelpon. Ciro pun menjelaskan jika lukanya kini semakin parah dan dia juga mengalami demam. Lalu dokter Hendrik pun menyalakan pemanas mobil agar demamnya sedikit berkurang. Hendrik pun kembali mengoceh gak jelas dan menceritakan jika dia mengidap tumor ganas dan hidupnya tak akan lama lagi. Tak lupa Hendrik pun menceritakan tentang perampokan yang pernah ia alami sebelumnya. Karena saking laparnya, sampai-sampai Ciro memakan kertas dari buku yang ada di dalam mobil. Semakin lama semakin gabut, Ciro pun menyusun barang-barang yang ada di mobil, menempelkan semua stiker yang ada dan mencoret-coret jok mobil. Yang lebih parahnya lagi, karena semakin dehidrasi, Ciro pun terpaksa harus meminum pipisnya sendiri. Lalu tiba-tiba datanglah seorang remaja yang juga hendak mencuri mobil tersebut. Tapi naasnya remaja itu justru terlanjur kebergok warga dan menjadi amukan massa. Warga pun segera menelpon polisi dan pemuda itu pun ditangkap. Melihat kejadian itu pun membuat Ciro semakin bimbang karena di dalam mobil dia semakin tersiksa dan di sisi lain jika ia keluar mobil juga pasti tertangkap seperti pemuda tersebut. Kini siang pun berganti malam dan Ciro sudah terkurung 3 malam dalam mobil tersebut. Hendrik pun kembali menelpon, namun Ciro tidak mengangkat panggilan itu karena sudah muak dengan omongan Hendrik. Ciro pun hendak memakan satu-satunya serangga yang ada di dalam mobil, tapi tak jadi karena jelas serangga itu tidak akan membuatnya kenyang. Keesokan paginya Hendrik kembali menelpon dan Ciro pun mengangkatnya. Hendrik mengatakan ada sebuah coklat yang ia letakkan di belakang rem. Jelas Ciro pun lekas memakannya. Akan tetapi itu terasa sangat-sangat seret karena Ciro tak punya setetes air pun untuk diminum. Ciro pun mengecas baterai HP-nya yang habis dengan cara menjemurnya di terik matahari. Sementara itu, Ciro terus mengerahkan sisa tenaganya untuk melubangi pintu mobil. Ciro pun terus meneriaki orang-orang yang lewat, namun sayangnya tak ada satupun orang yang mendengar suaranya. Karena lubang pintu yang sangat kecil, di samping itu Ciro juga sudah kehabisan tenaga untuk berteriak. Aka.
Siang itu Hendrik pun kembali menelpon dan mengatakan jika dia telah mendatangi anak dan istri Ciro. Hendrik pun memberikan $100.000 kepada mereka dan berbohong jika Ciro memenangkan sebuah undian lotre. Hendrik juga mengatakan jika dia tidak menyakiti anak dan istri Ciro. Akan tetapi Ciro tetap saja curiga dan ketar-ketir jika Hendrik berbuat macam-macam. Selain tersiksa secara fisik, kini Ciro pun juga tersiksa secara mental. Hendrik pun kini telah mengantongi beberapa catatan kriminal Ciro, di mana ternyata Ciro pernah membunuh beberapa orang. Ciro pun mengaku jika saat itu dia hanya sedang membela diri. Setelah itu Ciro pun berusaha mengaktifkan kembali baterai HP-nya yang ia jemur dan mencoba menghubungi istrinya. Namun sayangnya HP sang istri sedang tidak aktif dan juga HP Ciro terlanjur mati lagi karena baterainya yang hanya 2% saja. Walhasil Ciro pun hanya bisa meninggalkan pesan suara. Malam harinya, Ciro pun melepaskan serangga itu lewat lubang pintu. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, pikiran pun antara sadar dan tak sadar. Ciro iseng-iseng pencet tombol starter, lalu yang terjadi, mesin mobil pun tiba-tiba bisa menyala. Akan tetapi persneling macet di air, yang otomatis Ciro hanya bisa ngebut mundur. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Ciro pun tetap menjalankan mundur dan menabrakannya ke tiang listrik. Dan Ciro pun berhasil keluar dari mobil. Ciro yang semakin teler pun berjalan menuju minimarket terdekat dan langsung mengambil air minum dan 2 burger untuk disantap. Kasir minimarket pun sampai ketakutan dan memanggil security yang ada di sana. Lalu tiba-tiba, ternyata cuman mimpi dong. Saking laparnya, Ciro sampai mimpi makan burger yang sangat lezat. Tak lama Hendrik pun kembali menelpon dan Ciro pun ngomong akan bundir sekarang juga. Tapi sayangnya pelurunya habis dan Ciro gagal bunuh diri. Dari tadi ternyata Hendrik sudah ada di depan mobil dan Hendrik pun menyalakan lampu agar Ciro bisa melihat dirinya. Tahu akan kondisi Ciro yang sangat-sangat lemah, Hendrik pun dengan pedenya masuk ke dalam mobil dan memberikan rokok, makanan dan juga mengobati kaki Ciro dengan sangat kasarnya. Meskipun seorang dokter kandungan, namun dalam hal ini sikap Hendrik justru menjurus ke jiwa-jiwa psikopatnya. Terlihat dari nada bicaranya yang sangat santai tanpa beban dan bahkan dia bersiul. Saat itu pun tiba-tiba seorang pasien Hendrik menelpon. Ciro pun memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari mobil dengan cara menembak Hendrik. Ciro pun akhirnya berhasil keluar dari mobil. Ciro pun mencoba meminta tolong kepada siapapun yang ada di sana, menembakkan pistolnya tanpa arah dan juga memencet bel di setiap rumah. Tapi ternyata Hendrik masih hidup karena peluru hanya nyenggol di pipinya saja. Hendrik pun mengejar Ciro dan membawanya paksa untuk kembali ke dalam mobil. Namun aksinya kali ini telah dilihat oleh polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Hendrik pun menodongkan senjata ke arah Ciro dan itu pun sudah berlangsung 2 jam lamanya. Warga sekitar pun semakin heboh dan keluar untuk menyaksikan kejadian tersebut. Media-media pun gerak cepat datang ke lokasi untuk meliput berita. Warga pun terpecah menjadi 2 bagian, di mana sebagian dari mereka mendukung Hendrik dan yang sebagian lagi mendukung Ciro. Akan tetapi suasana pun tak kunjung membaik dan akhirnya polisi pun memanggil seorang penengah yang telah lama pensiun bernama Julio. Hendrik pun mengibaratkan kasus ini seperti anjing yang sembarangan buang kotoran di sembarang tempat, yang padahal pemilik anjing-anjing tersebut seharusnya menyuruh anjingnya untuk membuang kotoran pada tempat yang sudah disediakan. Dengan kata lain, kepolisian ibarat pemilik anjing tersebut, sedangkan perampok adalah anjing mereka. Hingga detik ini polisi pun seakan-akan membiarkan para perampok melakukan aksinya.
Oleh sebab itu, Hendrik akan turun tangan untuk membersihkan sendiri kotoran-kotoran anjing tersebut, memberi pelajaran pada perampok-perampok itu dengan caranya sendiri. Para warga pun setuju dengan aksi Hendrik, terlebih lagi mereka yang telah menjadi korban. Faktanya, para perampok itu pun makin hari makin banyak jumlahnya. Namun hingga detik ini tidak ada penanganan tegas dari kepolisian. Julio pun terus bernego dan membujuk Hendrik dan memberikan pilihan agar Ciro ditembak saja supaya masalahnya cepat selesai. Akan tetapi Hendrik harus menerima konsekuensinya, di mana anaknya akan dicap sebagai anak seorang pembunuh di kemudian hari. Mendengar semua itu, Hendrik pun mulai bingung dan akhirnya melepaskan Ciro. Akan tetapi Hendrik tidak menyerahkan dirinya dan justru kembali masuk ke dalam mobil. Hendrik yang menderita tumor ganas pun merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Lagi pula namanya sudah tercoreng karena kejadian ini, dan Hendrik pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saat ini kasus Hendrik pun mendadak viral. Mereka pun mempertanyakan tentang rendahnya sistem keamanan di Argentina. Namun seperti yang sudah-sudah, pencuri-pencuri seperti Ciro, meskipun dia telah banyak melakukan tindakan kriminal, namun dia akan segera dibebaskan. El local en alquiler estaba estacionada la camioneta cuando